Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Kali ini aku mau bagikan aktivitasku sambil aku mau cerita bagaimana susahnya bikin SIM mobil di Jerman. Punya SIM atau bisa nyetir itu merupakan suatu kebutuhan. Kalau dulu waktu di Indonesia mungkin tidak terlalu ya, karena masih zaman-zaman dulu tidak begitu seperti sekarang. Dulu di Indonesia aku juga punya SIM, bisa nyetir, bisa naik motor. Cuman waktu ke Jerman itu kurangnya informasi, dan dulu Pak Mister nggak kasih tahu, atau mungkin dia nggak tahu, atau juga teman-temanku yang udah lama di Jerman juga nggak kasih tahu kalau aku masih bisa menggunakan SIM-ku dari Indonesia. Kalau aku udah daftarkan di bagian lalu lintas di sini atau gimana, nggak tahu aku beritanya waktu itu. Jadi hangus, dua-dua dari SIM-ku hangus dan aku mesti bikin lagi. Oke teman-teman, sambil aku cerita tentang SIM, aku sambil beberes di dapur, dan hari ini aku pengen masak sayur lodeh dan goreng ikan. Itu pas banget. Nah, jadi bikin SIM di Jerman itu sangatlah susah dan mahal banget. Aku baru punya SIM itu sekitar tahun 2016. Jadi saat itu waktu Pak Mister lagi sakit-sakitnya, nanti aku akan cerita di video selanjutnya. Suka duka aku juga bagaimana aku ditinggal dengan Pak Mister yang pertama. Nanti ada ceritanya, tapi kali ini aku mau bagikan dulu bagaimana bikin SIM di Jerman. Jadi kalau menurutku di Jerman ini punya SIM itu adalah satu keharusan. Apalagi kalau tinggal di daerah yang agak di luar ya, masih kayak aku juga di luar kota. Sebenarnya ada sih kereta, bis, cuman kita butuh waktu yang lama. Seperti teman-teman tahu, aku kerja di daerah kota, jadi aku kalau naik mobil ditempuh dengan setengah jam. Kira-kira kalau dengan kereta itu aku bisa 1 jam perjalanan pulang dan 1 jam perjalanan pergi. Jadi menempuh waktu yang lama banget karena harus berpindah-pindah kereta. Aku sangat bersyukur aku bisa punya SIM di sini, walaupun perjuangannya sangat berat ya waktu itu. Jadi waktu dulu sebenarnya Pak Mister nggak mengizinkan aku untuk bikin SIM. Aku nggak tahu gimana, karena saat itu dia sering tugas ke luar negeri dan aku sering ditinggal sendiri sama anakku. Aku tidak tahu kekhawatiran apa di hatinya ya, karena aku pengen banget bisa nyetir tapi dia tidak mengizinkan. Tapi di saat dia sakit, akhirnya dia mengizinkan dan aku bisa bikin SIM tahun 2016. Jadi
bikin SIM di sini itu pendaftarannya 350. Aku hitung aja waktu itu 15 euro ya kira-kira per 1 euronya itu kira-kira 5.650 untuk pendaftaran aja. Dan nanti untuk ujian teori dan ujian praktek itu juga harus daftar lagi dan bayar lagi. Dan juga ada beberapa jam untuk latihan nyetir. Jadi per jamnya 35 euro, juga sekitar 600. Terus kalau nyetir pagi dan malam itu beda. Jadi malam itu lebih mahal. Nggak tahu kenapa. Dan itu benar-benar stres banget teman-teman, karena waktu itu Pak Mister lagi sakit. Terus anakku masih kecil, dia masih di kindergarten. Aku juga kerjanya sore sampai malam. Terus aku juga harus belajar untuk bikin SIM. Dan itu pertanyaan untuk teori ya, tes teorinya itu 1.500 pertanyaan yang harus dijawab. Dan pada saat nanti ujian itu hanya dikasih 30 pertanyaan. Dan 30 pertanyaan itu setiap pertanyaannya itu kalau jawab setiap pertanyaannya itu jawabannya atau kesalahannya itu bisa 2, bisa 3. Terus pertanyaan kedua salahnya, kalau salah jawab bisa salah 2, salah 3. Jadi bukan satu pertanyaan jawab 1 salah 1, nggak gitu teman-teman. Jadi dikasih 30 pertanyaan dan boleh hanya salah 10 poin. Selebihnya itu nggak lulus. Jadi benar-benar harus dihafalin jawabannya. Jadi aku setiap pulang kerja malam jam 9 sampai ke rumah, mandi, makan, habis itu belajar hafalin sampai jam 12 malam, karena kan sepi ya, udah pada tidur sepi. Terus aku juga menggunakan iPad sama handphone. Jadi kalau kadang aku gak ngerti bahasa Jermannya, aku terjemahin ke bahasa Indonesia supaya aku lebih paham. Dan itu benar-benar tersiksa, apalagi juga kita bukan udah anak-anak lagi ya, bukan udah remaja lagi. Jadi pemikirannya ibu rumah tangga itu kan banyak, ngurusin suami sakit, ngurusin anak, ngurusin kerja, ngurusin keluarga di Indonesia, ngurusin keperluan yang lain di rumah, terus belajar lagi. Dan puji Tuhannya tes teorinya aku lulus. Walaupun sainganku banyak orang Jerman, mahasiswi, tapi aku benar-benar bersyukur aku bisa lulus walaupun aku punya salah 3. Dan itu teman-teman benar-benar plong kalau udah teori tesnya itu tercapai atau lulus ya. Setelah itu kita baru tes praktek. Untuk tes prakteknya aku 2 kali tidak lulus. Padahal aku udah bisa nyetir di Indonesia, walaupun di sini agak beda ya, setirnya sebelah kiri. Kalau di Indonesia kan sebelah kanan. Dan guru tesnya itu benar-benar killer teman-teman. Jadi pokoknya killer banget. Waktu yang pertama kali gagal dan kedua itu aku rasanya udah pengen nyerah banget. Nangis sampai pulang ke rumah tuh nangis teman-teman, karena
itu gurunya tuh killer banget. Jadi aku kayak sebenarnya aku nggak pernah merasa takut sih, cuman mungkin kecewa aja ya gitu. Pada udah hampir 30 menit udah mau selesai, dinyatakan tidak lulus. Dan akhirnya aku disemangatin lagi, aku coba lagi karena aku pikir aku udah teorinya udah lulus, aku harus bisa. Makanya aku semangat lagi dan aku coba yang ketiga, dan puji Tuhan yang ketiga aku juga lulus. Jadi aku senang banget yang ketiga itu aku lulus. Tapi teman-teman, semuanya itu juga butuh biaya. Berapakah biaya yang aku keluarin sampai aku bisa mendapatkan SIM mobil di Jerman ini? Aku menghabiskan sekitar 3.500 euro. Kalau 3.500 euro dikali 10.000 aja, 1 euronya itu sudah 35 juta. Ini dikali sekitar 15, jadi lebih dari 35 juta rupiah untuk bikin SIM di Jerman. Dan sekarang aku dengar dari anakku yang mau bikin SIM juga, itu harus double. Harus dipersiapkan uang sekitar 4.000-5.000. Ngeri kan teman-teman? Untuk bikin SIM aja bisa dibikin usaha itu duitnya di Indonesia. Jadi kalau menurutku, aku nggak tahu pemikiran orang lain, punya mobil atau bisa nyetir di Jerman itu adalah satu kebutuhan. Terserah yang bilang bahwa kalau bisa nyetir di luar negeri itu wow gitu ya, terserah ya. Kalau menurutku itu satu kebutuhan, dan itu juga nggak gampang sih, bukan hebat, tapi itu adalah satu perjuangan. Jadi itu perjuangan banget untuk bisa dapetin SIM di Jerman ini, karena kita butuh perjuangan dan butuh juga biaya. Dan kita di sini nggak bisa naik mobil asal-asalan di jalan, ya asal terobos, asal cepet gitu. Karena di sini juga strength banget, jadi ketat banget. Di mana-mana ada kamera yang kalau kita kecepatan kita melebihi peraturan yang ada, bisa kena foto dan kita akan didenda. Terus apalagi ya, pokoknya di sini banyak banget peraturannya dan ketat. Jadi ya kalau kita udah punya SIM itu benar-benar hati-hati nyetirnya, karena itu akan mahal juga kalau sampai kita kena foto dan harus bayar mahal. Dan gak hanya itu, kalau kecepatannya lebih dan lebih lagi, itu bisa dapat poin. Jadi poinnya dikumpulin, kalau melanggar bisa SIM-nya diambil. Kita bisa di scores SIM-nya, maksudnya gak boleh naik mobil selama 3 bulan atau berapa gak tahu, atau juga bisa diambil dan hilang, hangus. Kalau banyak pelanggaran yang melebihi, SIM-nya bisa diambil dan kita mulai dari, ya mungkin gak mulai dari nol, tapi kita suruh tes lagi, ujian lagi. Makanya ya kadang aku kalau naik mobil tuh benar-benar ya kadang ada rasa sih pengen
ngebut gitu ya, pengen cepet gitu. Cuman kadang kalau ingat, aduh betapa mahalnya bikin SIM di Jerman, jadi lebih berhati-hati. Nah itu teman-teman infoku bagaimana bikin SIM di Jerman dan mahalnya seperti apa. Jadi harus benar-benar menabung dulu sebelum bikin SIM. Sedangkan nanti untuk biaya asuransinya juga mahal, bensinnya juga mahal, ya, terus servisnya, pokoknya harus benar-benar disiapin. Makanya aku bersyukur bisa punya SIM, bisa naik mobil, bisa kerja juga gampang, belanja, ke gereja, kalau ke tempat temen atau kemana-mana tuh gampang. Dan di situ tuh aku berjanji sama Tuhan waktu itu, Tuhan, kalau aku bisa nyetir di Jerman, satu, aku nggak boleh asal-asalan nyetirnya, nggak boleh melanggar. Terus kedua, aku nggak boleh sombong. Terus aku juga di situ berjanji aku akan berusaha membantu atau nawarin ke temen siapa yang perlu bantuan atau sejalan, oke, diantar, yang pokoknya sejalannya nggak terlalu jauh gitu. Pokoknya berusaha untuk memberikan servis, ngantar mereka, mengunjungi mereka. Pokoknya aku pergunakan itu semua supaya menjadi berkat untuk orang lain dan bisa membantu orang lain. Karena itu adalah satu ucapan syukurku, dan itu tuh mujizat banget dari Tuhan kalau aku bisa menyelesaikan SIM-ku di sini. Oke teman-teman, itu tadi ceritaku bagaimana susahnya bikin SIM di Jerman. Dan masakanku kayaknya juga udah jadi. Ya, itu aku lagi pengen banget makan sayur lodeh dan ikan yang aku goreng pakai tepung gitu. Dan itu aku bikin di panci yang gede gitu teman-teman, supaya bisa dimakan 2-3 hari. Jadi gak perlu masak-masak lagi. Nanti aku masukin ke kulkas aja. Tinggal kalau makan diambil dan dipanasin di microwave. Jadi gak harus setiap hari masak. Nah sambil nunggu masakannya jadi, aku juga beberes dapur, masukin barang-barang ke mesin pencuci piring supaya kalau masakan sudah selesai, dapur juga rapi, gak terlalu berantakan banget. Oke teman-teman, terima kasih yang udah selalu mampir ke channelku ini dan selalu nyimak aktivitasku. Kalau ada salah kata, aku mohon maaf. Dan terima kasih yang udah selalu support aku dan kasih info aku untuk perkembangan channelku, dan selalu memberikan support yang membangun. Sehat selalu, bahagia selalu, cinta damai. God bless you. Bye-bye.